Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan aku Jen. Dan kali ini seperti biasa kita akan membahas lagi sebuah kejadian-kejadian aneh di Jepang. Dan kali ini yang akan kita bahas ini adalah sebuah kejadian yang bisa dibilang itu unik, yaitu insiden meja 9 atau di Jepangnya itu di sendirinya itu disebut apa ya? Sebagai insiden Tsukuekyu Mojijiken. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita coba bahas. Jadi awal mulanya itu cukup sederhana gitu. Jadi salah satu sekolah di distrik Setagaya Tokyo bernama Kinutaminami Junior High School saat itu dibobol oleh beberapa komplotan pada tanggal 21 Februari 1988 tepatnya jam 1 pagi. Mereka semua ini masuk ke dalam sekolahan dengan cara memanjat. Dan tentu saja setiap sekolah umum ini pastinya dijaga oleh satpam. Entah seperti apa, satpam yang menjaga sekolah ini pada akhirnya diikat dan dikurung di dalam toilet. Mungkin karena para komplotan ini rame-rame gitu kan, sehingga bapak satpam ini tuh nggak bisa mengatasi mereka sendirian. Nah, pak satpam yang menjaga sekolah ini nih harusnya dia ini udah bisa mulai overthinking gitu kan dari kejadian ini tuh. Kira-kira apa yang bakal dicuri sama komplotan ini, mereka ini mau ngapain di sini dan segala macemnya. Dan semisalnya kalau dia ngelawan para komplotan ini kira-kira bahaya nggak buat dirinya. Soalnya dia nggak tahu kan niat jahatnya komplotan ini sejauh apa, dan bisa aja melukai dirinya sendiri. Dan saat itu Pak Satpam ini mengambil keputusan untuk menunggu sampai komplotan ini tuh pergi. Sekitar 3 jam kemudian atau tepatnya jam 4 pagi, Pak Satpam ini yang menjaga sekolah ini udah mulai ngerasa gitu, kayaknya mereka ini sudah pergi. Akhirnya dengan cepat dia ini lepasin tali di badannya dan coba kabur dari toilet sekolahan. Dan tentu saja dia ini langsung masuk ke ruang jaganya dan langsung menelpon kepolisian. Sebagai satpam tentu saja dia bakal mencoba ngecek gitu kan, apa saja yang dilakukan oleh komplotan tadi di sekolah ini. Dan saat itu ia menemukan jika meja sekolahan tertata rapi di halaman sekolah. Satpam ini ngerasa aneh gitu, ini apaan? Akhirnya dia coba pindah ke atap untuk melihat meja-meja yang disusun tadi. Dan ketika dilihat dari atap, meja yang tertata rapi tadi ternyata membentuk angka 9. Ada sekitar 440 meja dan kursi yang tertata rapi di halaman sekolah. Satpam ini udah bisa menyimpulkan gitu kan jika ini pasti perbuatan komplotan tadi. Tapi semua ini tuh untuk apa? Satpam ini pun nggak tahu maksud dari semua ini. Akhirnya dia ini hanya bisa menunggu kepolisian datang untuk investigasi lebih lanjut. Hasil dari investigasi juga tidak bisa memuaskan gitu, karena pada akhirnya penyelidik ini hanya bisa menerka-nerka dari kejadian yang ada. Saat itu disebutkan jika angka 9 ini kemungkinan saja mengacu kepada angka 9 yang sering muncul di novel-novel detektif. Walaupun novelnya tidak disebutkan secara spesifik gitu ya. Disebutkan juga jika ini bisa saja menyimbolkan 9 orang dari sebuah kelompok tertentu. Atau bisa saja ini menyimbolkan siswa kelas 9 yang baru saja lulus dari sekolah tersebut. Jadi semua yang disebutkan oleh investigasi hanya berbentuk praduga saja. Nah, kejadian ini nih tercium oleh media-media Jepang karena menyita banyak perhatian juga pada saat itu. Diangkatlah kejadian ini di majalah-majalah dan TV. Dan tentu saja teori-teorinya juga diangkat di situ. Menurut media-media yang mengangkat berita kejadian ini, kemungkinan angka 9 ini mengacu kepada kelompok pemain bisbol karena pemain bisbol itu disebutkan dimainkan oleh 9 orang. Apalagi kalau di Jepang itu kan bisbol cukup terkenal gitu ya. Juga disebutkan jika ini bisa saja mengacu kepada pasal 9 Konstitusi Jepang. Dan di sini tetap saja semuanya itu masih praduga atau teori gitu. Media menjelaskan juga jika ini seperti permainan menebak-nebak. Tapi anehnya lagi pada tanggal 24 Februari tahun yang sama, sekolah Kinuta ini mendapat sebuah surat pertanggungjawaban dari sebuah kelompok. Tapi pihak sekolah ini memahami jika surat ini datang dari pihak yang tidak melakukan kejadian ini. Kan makin aneh gitu ya. Dimana dalam surat itu menjelaskan jika 9 itu berarti jumlah dari Sonentai dan Hikaru Genji. Jadi keduanya ini adalah grup idol laki-laki Jepang yang saat itu berjaya di tahun 80-an gitu. Dimana Sonentai ini memiliki 3 personil dan Hikaru Genji memiliki 7 personil. Jadi kalau di total itu jadi 10. Terus maksudnya angka 9 tadi apa? Nah, 9 ini dimaksud dengan arti jika pengirim pesan tadi akan menghabisi salah satu personil grup idol tersebut. Sehingga yang tadinya 10 itu menjadi 9 gitu, 9 personil. Jadi bisa dibilang ini semacam ancaman juga jadinya. Pengirim pesan beralasan jika grup idol ini tuh merusak budaya tradisional Jepang gitu. Tapi ketika ditelusuri oleh pihak terkait, ternyata kejadian meja 9 di sekolah Kinuta ini tidak ada hubungannya dengan grup idol ini tadi. Ternyata ada seseorang yang memanfaatkan kejadian ini untuk tujuannya sendiri. Jadi kejadian ini sempat ditulis juga oleh media-media yang mengangkat berita ini, tapi sampai sini
publik Jepang juga masih bingung gitu siapa pelaku dari kejadian ini dan tetap menjadi misteri. Tapi semua tidak berhenti di sana. Pada bulan April 1988, insiden yang hampir mirip terjadi lagi, di mana beberapa orang mencoba membobol gedung dan mengurung petugas keamanan lagi. Tapi kali ini kepolisian ini langsung berhasil menangkap pelaku dari kejadian tersebut. Pelaku dari kejadian ini berjumlah 9 orang yang diduga mereka ini melakukan kejadian yang terjadi di sekolah Kinuta. Dan setelah diselidiki ternyata benar, merekalah pelaku-pelaku tersebut. Pelaku utamanya disebutkan sebagai si A, saat itu berumur 22 tahun, yang saat itu ia ini bekerja di bisnis hortikultura, dan memang benar dia ini alumni juga dari sekolah Kinuta, makanya dia ini memahami sekolah tersebut, dan juga dia ini menjadi dalang otak dari kejadian ini. Secara background dia ini memang troublemaker gitu ya sejak sekolahan, karena dia sendiri ini adalah salah satu anggota dari geng motor bernama The Black Emperor. Salah satu geng motor yang cukup terkenal di tahun 60-an sampai tahun 90-an. Dan ketika dimintai motif dan tujuan dari si pelaku ini tadi, ia ini menjawab jika meja yang ia tata di sekolah Kinuta bertujuan untuk berkomunikasi dengan alien. Udah insidennya aneh, orangnya aneh, jawabannya juga aneh. Di sisi lain dia juga menjawab jika angka 9 ini bermakna banyak hal. Pertama, 9 ini mengacu kepada 9 pelaku yang melakukan kejadian ini. Kedua, 9 ini memberikan sebuah istilah jika pelaku ini menikmati hidupnya dan ingin menjadi puncak Jepang di tahun 1999. Nah, aku ini nggak paham nih, apa maksud dia puncak? Entah apa itu geng, kuasa, atau apa, aku kurang paham. Ketiga, 9 ini menjadi angka favoritnya karena bagi si pelaku 9 itu angka yang menarik. Karena 9 sendiri itu adalah angka 1 digit tertinggi dari semua angka. Tapi di sisi lain dia ini menjelaskan juga jika keributan yang terjadi ini jugalah salah satu keinginannya. Secara tidak langsung ia ini berhasil mengacaukan publik Jepang dengan tindakan kecilnya. Dengan arti lain, ia ini sempat mempermainkan media dan masyarakat Jepang seperti yang ia harapkan. Pada akhirnya si A ini atau pelaku utama dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan 2 lainnya ini dihukum 1 tahun penjara, dan sisanya ini dihukum semacam bersyarat dengan denda sekitar 10.000 yen. Karena memang tindakannya ini nggak serius banget gitu ya dari kejadian ini. Jadi pelaku ini hanya bisa divonis dari tindakannya yang membobol sekolahan. Bahkan ketika hukuman ini disahkan gitu ya, si pelaku ini tetap bisa tertawa santai gitu. Ya walaupun memang bener sih nggak melakukan hal yang berbahaya, tapi ya kayak dia nggak ngerasa bersalah aja gitu. Pelaku lainnya juga disebutkan, di mana pelaku lainnya ini disebutkan sebagai Shibe yang mendesain gambar untuk angka 9 di sekolahan Kinuta ini, di mana dia ini membagikan kepada kepolisian tentang cara dirinya menyusun angka 9 dengan rapi gitu. Dan ketika kepolisian mengetahui proses pembentukan angka 9 ini, polisi menyadari jika kejadian ini mereka lakukan dengan effort yang bisa dibilang itu serius gitu. Karena untuk menyusun angka 9 ini itu sulit gitu, apalagi mejanya itu muatannya juga berat gitu kan. Tapi itulah dia kisah kecil gitu ya dari sebuah meja 9 di Jepang. Bahkan kejadian ini tuh menjadi banyak referensi di berbagai karya dan cerita Jepang karena dianggapnya itu unik dan aneh. Gimana ya? Endingnya ini bisa dibilang agak lucu gitu. Jadi mau dibilang misteri kayak nggak cocok aja gitu. Tapi ya itulah dia kisahnya. Semoga kalian suka dengan apa yang gue bawakan kali ini. Jadi langsung taruh aja pendapat kalian di komentar. Ya itu aja. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Bye bye.